mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 12. Selamat mendengarkan. Sekretaris Gio harus ikut merasakan pusing karena dua istri bosnya. Dia harus mencari tahu keberadaan Kanya yang menghilang entah kemana. Dan juga mencari informasi mengenai Felicia yang dicurigai mempunyai laki-laki lain di belakang Satria. Sementara itu Kanya sedang menikmati kehidupan barunya di kampung yang damai. Dia pikir kehamilannya akan membuat masalah dan dianggap mempermalukan kampung. Tapi ternyata dia diterima dengan baik. Bagi mereka, mempertahankan kehamilan meski tanpa suami itu jauh lebih baik daripada hidup bebas setelah menggugurkan bayinya. Kanya bekerja dengan baik di kampung itu. Bu Santi yang merupakan pemilik toko memperlakukan Kanya layaknya saudara sendiri. Dengan keadaannya sekarang, Kanya lebih tenang melanjutkan hidup tanpa Satria. Meski hampir tiap malam dia sangat merindukan suaminya itu. Jika Kanya mulai hidup dengan tenang, maka nasib berbeda sedang dirasakan Felicia. Dia terpaksa menjauhi Andrew karena ancaman ibunya. Satria pulang cukup larut. Dia langsung bersih-bersih dan naik ke tempat tidur. Hal itu membuat Feli kesal karena merasa diabaikan. "Kamu sekarang sering banget sih pulang malam, Sat?" kata Feli saat Satria baru naik ke tempat tidur. "Aku banyak kerjaan, Fel. Aku capek." balas Satria tanpa menoleh pada Feli. Dia langsung memejamkan mata tanpa peduli saat ini Feli sedang sangat marah dengannya. "Kamu sebenarnya masih berhubungan sama dia kan? Kamu pasti bohong kan bilang Platu kabur, padahal jelas-jelas kamu yang menyembunyikannya." Feli marah. Dia kini bangun dari posisi tidurnya dan menatap Satria dengan kesal. Mendengar hidaan Feli kepada Kania, Satria tiba-tiba naik pitam karena tidak terima Kanianya dihina seperti itu. "Dia tidak seperti yang kamu tuduhkan, Fel. Dia wanita baik-baik yang hanya terjebak dalam ekonomi sulit. Aku menikahinya saat masih perawan. Bahkan sampai dia pergi pun, dia tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Lalu di mana letak kesalahannya sampai dia pantas disebut curang?" Tatapan Satria begitu menusuk, seolah dia bisa mencabik-cabik ulu hati Feli lewat tatapan marahnya. "Kamu belain dia karena Plat itu yang bisa memuaskan nafsu kamu setiap saat kan?" bentak Feli. Kini rasa kesalnya semakin menjadi. Sebagai istri pertama dan istri sah, dia merasa tidak terima saat Satria begitu membela istri keduanya. "Ya, dia sangat memuaskan. Kamu tahu, dia sangat pandai memasak. Dia menyambutku pulang kerja dengan senyum kebahagiaan. Dia memijatku saat aku sangat lelah. Dia sangat membuatku nyaman. Selama menikah dengannya, aku belum pernah lihat dia menelpon laki-laki lain. Apalagi sampai bertemu dan bermesra." Satria bangun dari tempat tidur dan mengambil bantalnya lalu berjalan menuju sofa. "Beraninya kamu memuji-muji wanita itu!" teriak Felicia. "Karena kalau kamu tidak mengecewakan aku pasti akan diam dan tidak memuji di depanmu." Satria akhirnya memilih keluar dengan membanting pintu. Sementara Feli jadi semakin kesal karena tingkah suaminya itu. Di tempat lain, Andrew sedang mencoba melacak nomor telepon Feli yang baru karena nomor lama tak bisa dihubungi dan semua akun media sosialnya diblokir. Laki-laki itu menahan kesal sambil memikirkan berbagai cara untuk bisa mendekati Feli. Dia bahkan tidak tahu bahwa Feli sedang hamil. Saat dia sibuk mencari informasi, tiba-tiba Mama Feli mendatanginya saat melakukan pemotretan. "Tante, ada apa? Kenapa Feli tidak bisa dihubungi?" tanya Andrew yang khawatir. "Jangan hubungi dia lagi. Dia itu istri orang dan harusnya kamu sadar diri." Mama Feli menatapnya sinis, mengejek laki-laki yang dianggap tidak sepadan dengan Satria. "Kenapa Tante bicara seperti itu? Kami saling mencintai, Tante." Andrew mengepalkan tangannya dengan geram. Apa yang Mama Feli katakan sangat melukai perasaannya, hingga membuat dadanya terasa panas. "Saling mencintai? Oh ya? Kalau anak saya mencintai kamu, tidak mungkin dia melayani suaminya dengan baik sampai dia hamil seperti saat ini. Sadar diri dong, Andrew. Memangnya kamu tidak laku? Tidak bisa apa mendapatkan wanita lain selain istri orang?" Mama Feli semakin menginjak-injak harga diri Andrew dengan hinaan.
Hamil? Feli hamil? Mata Andrew kian terasa panas. Amarahnya seolah mendidih mendengar berita kehamilan Felicia. Wanita itu benar-benar mempermainkannya saat ini. Iya, dan karena kehamilannya ini dia menjadi sangat manja dengan suaminya. Sampai-sampai semua yang Fel inginkan sanggup diberikan oleh suaminya, hanya dengan satu petikan jari saja. Andrew benar-benar terkejut mendengar kabar kehamilan Felicia. Wanita itu benar-benar mewujudkan impiannya dengan hamil anak dari Satria. Jika memang anak itu adalah anak suaminya, maka kemungkinan besar Feli tidak akan menjadi miliknya. Andrew ingin memastikan apakah anak yang Felicia kandung itu benar-benar anak Satria atau malah justru anaknya. Dia harus menemui wanita itu ke Indonesia untuk memastikan. Di tempat lain, Satria kehilangan jejak Kania. Wanita itu memang memesan tiket untuk ke Surabaya. Tapi ternyata dia tidak turun di Surabaya dan berhenti di tengah perjalanan. Kepala Satria semakin pusing memikirkan Kania. Dia sangat-sangat merindukan wanita itu. Sampai-sampai dia harus mengkonsumsi obat tidur supaya bisa beristirahat. Kami mendapat satu petunjuk tentang Nyonya, Tuan. Tapi informan tidak mau menjelaskan detail lengkap dan tidak mau menerima imbalan dari kita. Jelas Sekretaris Gio sambil menyodorkan sebuah foto. Satria meraih selembar foto itu dan mengajukan pertanyaan. Kenapa dia tidak mau menerima imbalan dan memberi kita informasi lengkap? Satria memandang potret model laki-laki itu dengan mata memicing. Dia melihat laki-laki yang masih muda dan juga mempesona sebagai seorang model profesional. Mereka takut pada Nyonya Lili, Tuan. Sepertinya Nyonya Lili sudah memanfaatkan kekayaan Tuan yang ada pada Nyonya Felicia untuk melindungi Nyonya dengan sangat baik. Jelas Sekretaris Gio. Dan Satria mengangguk-angguk. Pantas saja mertuanya itu bisa menghilangkan semua bukti. Apa yang Felicia miliki sangat lebih dari cukup untuk membungkam siapapun yang mereka inginkan. Kamu harus undang laki-laki ini tanpa Feli tahu. Titah Satria sambil mengembalikan potret Andrew pada sekretarisnya. Baik, Tuan. Bagaimana dengan Kania? Suara Satria terdengar sangat lemah dan bahkan nyaris tak terdengar. Sekretaris Gio menunduk. Dia bisa merasakan kesedihan yang saat ini Satria rasakan. Kami masih mencarinya, Tuan. Besok saya akan menyusuri langsung sebuah desa yang diyakini ada Nyonya di sana. Benarkah? Mata Satria mulai berbinar. Setidaknya ada satu harapan untuk menemukan Kania. Kami sedang menyelidiki dan melakukan pengintaian, Tuan. Saya usahakan besok bekerja lebih maksimal. Jawab Gio. Sementara itu di kampung yang sudah sangat sore, Kania berjalan bersama Bu Santi menuju tempat tinggal mereka. Tiba-tiba seorang pemuda asing menghentikan mobilnya tepat di sebelah Kania. Maaf, desa kampung lama masih jauh tidak ya, Bu? Tanya laki-laki itu setelah membuka kaca jendela. Laki-laki itu sangat tampan dengan hidung mancung dan mata bulat. Kulitnya juga putih bersih layaknya laki-laki yang tidak pernah terkena terik matahari. Oh, sudah dekat kok, tinggal lurus saja. Mau cari siapa, Mas? Bu Santi balik bertanya. Sebagai warga kampung yang sudah tinggal lama di sana, tentu saja Bu Santi sangat mengenal tetangganya. Dan sepertinya dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Saya mau cari Pak Ahmad yang mau bikin villa di kampung sana, Bu. Jawab pemuda itu. Matanya melirik kepada Kania yang sejak tadi hanya menyimak obrolan tanya jawab mereka, karena wanita itu memang tidak mengerti apapun soal kampung tempat tinggalnya sekarang. Oh, Pak Ahmad yang mandor villa. Masih dari ibu kota ya? Tebak Bu Santi. Iya, Bu, betul sekali. Ibu mau kemana? Bagaimana kalau sekalian bareng sama saya saja? Bu Santi menatap Kania yang diam di sebelahnya. Rumah mereka masih lumayan jauh kalau berjalan kaki. Akan tetapi lebih baik jika mereka sampai di rumah lebih awal dan menghemat tenaga. Apalagi Kania sedang hamil saat ini. Kania, kita bareng saja ya, lumayan. Bu Santi menarik tangan Kania, lalu mengatakan iya pada pemuda itu sebelum Kania menolaknya. Dan pada akhirnya Kania dan Bu Santi menumpang di mobil pemuda itu. Bu Santi duduk di depan menemani laki-laki muda itu. Sedangkan Kania duduk di kursi penumpang tengah. Saya Gabriel, yang akan membangun villa di sana, Bu. Laki-laki itu membuka obrolan.
tetapi matanya mencuri-curi pandang pada Kania lewat kaca kecil di atasnya. Oh, jadi ini yang namanya Bos Gabriel. Lah Ahmad sering cerita loh, tapi saya tidak tahu kalau bosnya ternyata masih sangat muda. Balas Bu Santi ramah. Gabriel saja, Bu. Saya kan bukan atasan Ibu. Gabriel terkekeh, tapi matanya tidak lepas dari Kania yang sibuk mengamati deretan rumah dan kebun di kanan kiri jalan. Iya. Tapi Kania juga dari ibu kota loh, Mas Gabriel. Mendengar namanya disebut, Kania pun menoleh dan menatap Bu Santi dengan bingung. Apa yang mereka bicarakan? Oh ya? Kamu tinggal di mana di ibu kota? Gabriel menatap Kania dengan antusias. Dia sudah tertarik dengan Kania sejak tadi. Dan sangat kebetulan jika Kania juga di kota yang sama dengannya. Saya di kebun apel, Pak. Mas. Jawab Kania salah tingkah karena tiba-tiba diajukan pertanyaan saat ia belum siap. Oh, lumayan dekat sama saya. Palingan 1,5 jam. Panggil Gabriel aja. Gabriel tersenyum dari pantulan kaca yang bisa Kania lihat dengan jelas. Mas Gabriel saja biar sopan. Kania hanya tersenyum tipis, lalu kembali fokus pada pemandangan tepi jalan yang sebentar lagi akan sampai di rumah. Udah, kita turun di sini saja, Mas. Itu di sana Pak Ahmad buat vilanya. Nanti biasanya kalau setelah maghrib suka ke rumah kami ambil jatah makan. Bu Santi menunjuk tangannya pada bangunan villa yang tampak megah tak jauh dari rumahnya. Villa dengan pemandangan tebing curam itu diprediksi akan menjadi daya tarik tersendiri dan akan menghasilkan banyak pengunjung nantinya. Tidak hanya satu, bahkan mereka membuat 10 villa untuk awal pembangunan ini. Oh, kalau gitu saya boleh ikut makan juga, Bu. Saya akan bayar. Pinta Gabriel setelah menghentikan mobilnya. Bagaimana Kania? Kamu masih bisa bantu ibu enggak? Kania menatap Bu Santi. Wanita itu sudah sangat baik mau membantunya. Tapi Kania juga paham bahwa sedari tadi Gabriel mengamatinya. Dia takut jika nantinya Gabriel juga sama seperti Satria. Laki-laki beristri yang masih membutuhkan wanita lain di belakang istrinya. Bersemu.